Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saroh dengan NIM 231330070, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, saya ingin membuat sebuah learning journal untuk memenuhi tugas mata kuliah dari public speaking pada pertemuan pertama. Selamat menonton. Nah, pada pertemuan pertama pada tanggal 20 Februari 2025, kita diawali dengan pekan perkenalan. Nah, berhubung di dalam kelas public speaking itu kita ada 4 kelas, yaitu dari kelas A, B, C, dan D. Nah, berhubung kelas A dan B ini sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Adi, sudah memperkenalkan, jadi yang perkenalan hanya kelas C dan D. Nah, setelah mereka memperkenalkan diri mereka dan juga alasan mereka mengapa bisa memasuki jurusan Komunikasi Penyiaran Islam ini. Nah, Pak Adi Kusuma sebagai dosen pengampu dari public speaking ini, beliau menyuruh di antara kami yang ada di kelas ini untuk maju ke depan gitu, mau bicara apapun, mau ceramah, mau apa pokoknya mah beliau menyuruh salah satu dari kami untuk maju ke depan. Nah, akhirnya yang berkenan untuk maju yaitu saudara Ishak. Nah, dia berkenan maju untuk memberikan ceramah kepada kita. Setelah dia berceramah, Pak Adi Kusuma memberikan beberapa pemaparan materi tentang gimana ketika kita menjadi seorang penyampai pesan atau komunikator, itu kita harus bisa membaca situasi gitu tuh, dan kita harus tahu bahwa apa yang mau kita bicarakan gitu, agar waktu yang diberikan kepada kita itu menjadi waktu yang lebih efektif gitu tuh dalam penyampaian pesan. Jadi waktu yang diberikan kepada kita itu tidak terbuang sia-sia gitu tuh. Nah, sama dalam berdakwah juga, karena dalam berdakwah kita harus menjelaskannya secara efektif gitu agar retorika kita itu menarik gitu kan. Nah, tinggal kita mencari ciri khas dalam berdakwah itu seperti apa gitu kan. Kan memang ada yang ciri khasnya itu suka melucu atau melawak gitu kan, ada yang serius, bahkan ada yang terlalu semangat, yang keras gitu, yang kayak takbir gitu kan, pokoknya mah yang semangat gitulah. Nah, jadi seperti itulah gitu kan, karena memang setiap orang memiliki retorika dalam berdakwahnya itu pasti berbeda-beda gitu kan, walaupun mereka berbeda-beda tapi tetap setiap orang yang berdakwah itu pasti memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi seperti itulah gitu kan, karena memang setiap orang itu memiliki retorika dalam berdakwahnya itu pasti berbeda-beda kan, walaupun berbeda-beda tapi setiap orang yang berdakwah itu pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah itu beliau membahas tentang RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester. Nah, di salah satu RPS ini beliau membahas tentang absensi, di mana absensi ini kita ada 11 pertemuan. Nah, di 11 pertemuan ini minimal kita harus mengikuti perkuliahan ini sekitar 75%. Jadi kalau misalkan kita kurang dari 75% ini, kita dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi kita harus mengikuti minimal 75% dari 11 pertemuan mata kuliah ini. Nah, setelah itu beliau membahas tentang salah satu tugas kewajiban kita setiap pertemuan mata kuliah public speaking ini, yaitu pembuatan learning journal. Nah, pembuatan learning journal ini akan di-upload di YouTube kita masing-masing, minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Nah, linknya ini akan dicantumkan di Classroom gitu. Jadi dikumpulkannya itu sekitar H-2 sebelum mata kuliah public speaking gitu kan. Jadi kalau misalkan kurang dari lebih dari H-2 sebelum mata kuliah gitu kan, itu tidak akan dinilai oleh Pak Adi gitu kan. Jadi kita harus rajin membuat learning journal ini agar apa? Kata Pak Adi, ini salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban kita gitu kan.
dan juga bisa mengasah skill public speaking kita gitu kok. Jadi tugas ini diwajibkan bagi kita yang mengikuti mata kuliah public speaking. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.